Di hutan Sancang Garut inilah saya akan mencoba tantangan mencari sarang lebah. Di lokasi yang jarang tersentuh manusia ini, banyak pohon-pohon tinggi yang digunakan lebah untuk membangun dan menyimpan sarangnya. Setelah menemukan sarang, kami pun bersiap membuat kompos untuk dibakar nantinya. Campuran ampas kelapa dan daun salak inilah yang akan menjadi satu-satunya pelindung kami. Kenapa Pak odengnya takut sama asap ini? Bau asap karena odeng itu bau asap, ya dia menyingkir gitu. Berarti nanti saya aman ya kalau misalnya ada ini? Aman, ngejamin. Tanpa baju dan alat pengaman yang memadai, kami mulai membuat asap untuk mengusir lebah. Pak Wawan mulai memanjat pohon setinggi 45 meter ini dengan menggunakan sigai, alat panjat tradisional. Bapak hati-hati! Tak disangka-sangka, ribuan lebah turun dari pohon dan mengejar kami. Saya panik luar biasa. Bayangan berita-berita kematian akibat sengatan lebah membuat saya takut. Saya pun tak tahu harus berlindung kemana. Pak Alo segera menuntun saya ke tempat yang lebih aman. Tapi, meski sudah berlari jauh, lebah berhasil menyengat saya. Dahi saya menjadi sasarannya. Saya pun menangis sejadi-jadinya. Pak Alo lalu mengoleskan bawang putih ke dahi saya. Kandungan sulfur tinggi dari bawang putih bisa memberikan sifat antibiotik, sehingga mampu membuang racun di tubuh kita. Tapi, rasa sengatan itu masih sangat terasa. Pak Wawan yang menyusul saya dengan cepat mengoleskan madu ke dahi saya. Tenangkeun. Aku jadi pusing. Pasti berat sarafna teh anu katotona itu ya teh. Pantes ya teh. Tapi mana naon ya? Mana mah? Gimana pusing mah wajar lah. Ya pusingnya sampai ke sini semuanya. Belum sampai 1 menit, racun lebah tersebut keluar dengan sendirinya. Udah sok-sok mah ngambil mah. Ternyata, khasiat dari madu memang luar biasa pemberani. Pas tadi bapaknya ke atas, langsung lebah-lebahnya turun ke bawah. Alhasil, sekarang saya disengat sampai pusing. Sakit banget, sumpah. Sakit banget. Bukan apa-apa, ada yang jaga. Gimana? Tugas memang belum selesai pemberani. Madu di sarang lebah belum kami ambil. Memang biasanya hanya 1 orang yang naik sampai ke sarang. Agar sarang yang telah dipotong nanti bisa diturunkan dengan estafet. Pak Wawan pun harus bergumul dengan ribuan lebah sendirian.
Aduh nak. Tidak banyak. Aduh. Melihat pawawan yang sudah mencapai sarang, saya pun mulai naik. 10 meter di ketinggian, angin kencang mulai menerpa keras. Menaiki Sigai adalah pengalaman pertama saya. Deretan bambu disertai angin kencang sedikit membuat saya gentar. Licin banget. Bukan apa-apa, ada yang jaga. Gimana? Tapi melihat pawawan sendirian di atas membuat saya bertekad untuk terus naik. Akhirnya pawawan mulai menurunkan sarang yang sudah dibungkus. Ya. Pemberani, akhirnya saya udah dapat nih madunya. Perasaan saya di atas bener-bener deg-degan banget. Udah gak kuat lagi ngeliat ke bawah. Kami berempat penasaran dan langsung melihat hasilnya. Semoga tidak mengecewakan pemberani. Teteh rek nyobaan. Enggak mau, takut. Maduna. Ih malah kaseren kayak bibir abi. Nggak bakalan manis. Itu Coba. itu tangan nih. Coba. Nggak apa-apa. Biar kuat, nggak apa-apa. Cobaan. Coba dulu. Buruhan naik dia teteh, sok cobaan. Iya, berjuangan Neng. Gimana? Oh, manis. Manis. Aduh, saya jadi Jangan mau. yang sadayana teteh. Saya jadi mau. Manis. Ulah ya mah. Ini apa nih Pak? Nih putih-putihnya. Yang lain kan bolong-bolong, ini enggak. Nauna ya maduna. Bisa dimakan nggak itunya? Bisa. Telurnya. Mau nyobain boleh? Saya penasaran dengan rasa telurnya. Saya kira sama manis dengan madunya. Ternyata Manis ada pahit. Iya. Asam. Oh iya, kan itu kan Amis ya. madu kucingnya. Ini rasanya amis. Iya. Enak madunya, manis. Iya, madunya berpisah. Udah Pak. lebah memang menyimpan banyak manfaat untuk manusia. Mulai dari kandungan royal jelly, propolis, sampai vitamin C dan B kompleks yang sangat baik untuk kesehatan manusia. Tak hanya madunya, sarang lebah memang telah jamak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Seperti yang satu ini. Bahan baku yang akan digunakan sebagai bahan masakan adalah larva dan anak lebah yang masih muda. Dalam sarang ini, anak lebah masih berupa larva kecil yang belum berkembang sempurna. Hanya dibutuhkan bumbu cabai bawang dan garam yang dihaluskan. Lalu ditambah daun kunyit untuk mempertajam rasa. Bumbu halus ditumis hingga mengeluarkan aroma harum. Lalu anak dan sarang lebah dicampurkan. Dengan kandungan lilin yang ada pada sarangnya, maka memasaknya tidak perlu menggunakan santan. Dengan tambahan tomat sebagai penyegar, masakan ini sudah siap tersaji. Selain diolah langsung, larva juga bisa dijadikan botok atau pepes pemberani. Untuk mengolahnya, potong sarang kecil-kecil, haluskan cabai dan garam, lalu tambahkan irisan cabai dan tomat. Bumbu lalu dituang ke sarang lebah dan diaduk sampai rata. Sarang lalu dibungkus dengan daun pisang dan dikukus selama 20-30 menit. Botok tawon pun siap dinikmati. Sesampainya di rumah, kami pun harus segera memerah sarang madu. Ayo Pak, kita peras aja madunya. Nanti dulu Neng, ini kan masih ada lembahnya. Tanya takut ngegigit, ini kan beracun. Oh, kalau kena tangan masih Masih menggigit karena kan masih ada yang hidup, Neng. Oh, iya. Iya. Ya udah, Iya. bersihin dulu aja. Iya, bersihin dulu ya. Bentar. Dari satu sarang, biasanya Papian bisa mendapatkan 5-6 botol ukuran 600 mm. Satu botol bisa dijual 100-150 ribu rupiah. Dengan khasiat yang melimpah, madu memang masih menjadi komoditas yang menjanjikan.
sebuah pabrik madu palsu digerebek di Jalan Joglo Kembangan, Jakarta Barat. Tak tanggung-tanggung, pabrik ini mampu memproduksi 1 ton madu palsu setiap harinya. Bisa lebih, bisa kurang ya dalam 1 hari ya? Nggak ngambil apalagi 1 ton sudah mentok itu. Gitu. Sudah mentok, bahkan paling standarnya ngambil setengah. Nah, produksi ini kan bahannya apa aja nih yang kamu campur itu? Ada berapa bahan? Apa aja? Glukos sama fructose. Glukos, fructose, tetes tebu. Di pabrik ini, pengoplos madu palsu ini menggunakan glukosa dan sukrosa untuk membuat madu palsu. Untuk mendapatkan kesan madu asli, ditambahkan sagu agar madu palsu terlihat berbusa. Berdasarkan pengakuan tersangka, madu ini sering dipasarkan dalam jumlah banyak, terutama ke wilayah Banten. Dari pemeriksaan, penjualan madu palsu diperkirakan bisa meraup omset hingga 600 juta rupiah lebih dalam 1 bulan. Bisa dibayangkan berapa penjualan madu yang dilakukan jika pabrik ini sudah beroperasi lebih dari 1 tahun? Menyeruput madu segar langsung dari sarangnya bisa menjadi pengalaman menarik untuk dicoba. Di kawasan hutan kota Jakarta Barat ini, kita bisa menikmati madu langsung dari sarang lebah trigona yang tidak memiliki sengat. Kemurnian dan keasliannya itu lebih terjaga dan lebih terverifikasi karena kita sendiri yang melakukan dan memanen serta meminumnya. Nah, yang kedua, ini mungkin yang faktor utama, yaitu sensasi merasakan minum madu di sarangnya asli. Lebah trigona yang menghasilkan madu seruput ini memang berbeda dengan lebah biasanya. Tubuhnya lebih kecil dan tak bersengat. Masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur menyebutnya klanceng. Masyarakat Jawa Barat dan Banten menyebutnya tuel. Sementara itu, di Sumatera dan Kalimantan, lebah ini disebut kelulut. Trigona itu lebahnya ada banyak, ada ratusan di dunia ini. Cuman untuk yang di hutan kota Srengseng kita fokus ke 3. Pertama, Tetragonura biroi seperti yang di belakang ini. Lalu Heterotrigona itama yang di sebelah sini yang biasa buat seruput. Sama Genio Trigona thoracea yang buat produksi propolis. Citra rasa dari madu trigona ini pun lebih unik dan berbeda dengan madu lebah lainnya. Perpaduan rasa agak manis, asam, dan pahit. Kandungan gizi dan nutrisinya pun berbeda. Madu klanceng dipercaya memiliki sifat antimikroba yang sangat tinggi. Beberapa orang yang punya keluhan penyakit, selain imunitasnya meningkat, juga menyembuhkan keluhan-keluhannya. Ada yang asam lambungnya, ada yang keluhan diabetesnya dan segala macamnya, itu memberikan testimoni bahwa keluhannya hilang atau sembuh setelah rutin mengkonsumsi madu trigona. Dua hari di dalam hutan membuat saya mendapat banyak pengalaman. Dari disengat lebah, naik pohon dengan siga yang membuat hati berdebar, dan tentu merayakan keberhasilan bersama para pencari madu hutan. Berani coba? Coba kalau berani.